Mari kita saja duduk, bagi semua bagi berdiri. Kita akan lihat tema sentral hari ini, yaitu mengenang turunnya Roh Kudus, dan kita sebut di dalam Alkitab hari Pentakosta. Tetapi kita akan baca sebelum terjadinya hari Pentakosta, kondisi situasi apa yang mendasari dari seluruh cerita ketika abad pertama, tahun-tahun awal Kisah Para Rasul. Kita akan baca bersama Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ayat ini wajib dibacakan ketika hari Pentakosta dirayakan dalam setiap ibadah-ibadah. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang 1 sampai yang 4, sama-sama kita baca dengan suara yang lantang dan keras. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Silakan. Bapak Ibu, pada ayat keempat, tetap di ayat ini, kita akan baca kalimat yang terakhir, karena biasanya kita bahas adalah kalimat pertama di ayat yang keempat. Dan kalimat terakhir setelah koma, kita baca sama-sama. 2, 3. Seperti yang diberikan oleh Roh yang besar Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, Roh Kudus memenuhi umat percaya, dan tanda kepenuhan pertama kali orang percaya itu dipenuhi Roh Kudus adalah bahasa lain, dalam bahasa teks lain, bahasa asing, bahasa lidah, yang terkenal dalam dunia gereja, bahasa roh, glossolalia. Tapi kita harus perhatikan kalimat setelah koma ini. Semua itu bermula, bersumber, didasari oleh, diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Tidak timbul dari penolakan budi otak kita, tidak timbul dari kita mendengar orang sering berbahasa roh lalu kita tiru-tiru. Tidak ada tiru-tiru. Kalaupun ada, bagi sementara amal-amal tertentu pasti tahu ini tiru-tiru. Semua berasal dari sumber yang sama, yaitu Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Tetapi kita lihat akan geser dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita tidak jauh-jauh dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, satu ayat yang terkenal yang sering dibahas dalam hari Pentakosta. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Saya percaya untuk bulan kemarin lebih keras soalnya dari ini. Gol 1-0, amin. Ya, menang kita. Walaupun belum tentu putaran keempat ya, karena Australia menang lawan Jepang 1-0. Jangan senang dulu. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi kamu akan sampai ke ujung bumi. Ya, ayat ini sudah sangat sering dibahas ketika gereja-gereja aliran karismatik Pentakosta merayakan hari Pentakosta. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dinamis, dinamus. Orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, ikut Tuhan ada gini-gini, ibadah yuk. Sopan nggak? Sopan sih. Bisa nggak? Ada bagusnya ibadah. Tapi
ngomong sama saya dipenuhi Roh Kudus, saya tidak berdosa. Yang bilang bohong siapa? Saya atau firman Tuhan? Kamu akan menerima kuasa. Ya, bangun semuanya. Dunamis. Dari kata dunamis, dinamik. Dari kata dunamis, dinamo. Dinamo yang lemes. Karakter kita bisa karakter yang terdiam. Saya belajar juga karakter. Tapi hati dan spirit kita seperti api yang menyala. Dalam ketenangan kita, saya bisa lihat mata-mata yang mendengar. Determinasi, kapasitas api dari dalam. Tatapan yang bukan tatapan nalar. Saya terlalu masih suka lihat mata Bapak Ibu. Saya tidak lihat dahi Bapak Ibu. Pelajaran public speaking biasanya untuk melihat orang, lihat dahinya. Saya kalau lihat orang yang matanya, karena saya sambil melihat ada apakah gerangan di hati Bapak Ibu semua. Dan saya tidak akan bocorkan di depan umum atau jadi gosip. Saya langsung berdoa, Tuhan, keluarga ini sedang mengalami ini di dalam nama Yesus. Juga di masyarakat dari belakang ketemu dengan Bapak di rumah, di kantor, di rumah untuk menjamah Bapak. Katakan amin. Semua itu bukan untuk gagah-gagah. Kita akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi, bukan sakti. Mantra pendeta sakti mengusir setan terima. Belum dipegang dapat anting jungkir balik. Kalau perlu dari sini bisa lompat ke balkon, dari balkon lompat lagi ke sini. Ada dan ada. Dan belum tentu juga dia sombong. Mungkin dia dipakai kita. Harus pakai cuma. Mungkin kalau Tuhan gerakkan bisa juga. Cuma saya tak mau Tuhan. Tidak mau cuma saya. Siapa yang sudah menjatuhkan nama Tuhan? Yang fans-fansnya di belakang keren kan? Di video kan ada. Sumur dulu zaman Tuhan Yesus tidak ada video. Viral. Hai dan balik tenanglah. Di video sama Petrus. Upload status. Hebat Tuhan Yesus, hebat, datanglah kami ke Ethiopia, datanglah ke Pontianak. Yesus waktu diundang. Lupa Yesus keliling Yerusalem, dia langsung pergi ke Sandro, pergi ke Bodong, ke Boni, ke Entakai, ke Dukul. Syukur zaman Yesus tidak ada video dan medsos. Jadi itu ditulis oleh saksi mata yang melihat, mendengar, dan menyentuh firman yang hidup. Yesus kata Yohanes, aku akan bilang menjadi saksi. Tuhan yang menjadi manusia, menyentuh dan bersama-sama dalam kelahirannya. Bapak Ibu, hari Pentakosta dilahirkan bukan sebagai sebuah monumen bahwa yes, saya gereja Pentakosta di Indonesia dengan simbol-simbol seperti ini. Dan oh yes, jadi perdebatan di medsos. GPDI salah itu, masa gereja Pentakosta yang benar kan menurut Alkitab gereja Pentakosta. Lalu kita lupa menginjil, cari jiwa, sibuk berdebat di medsos. Lalu ketika kita menang, enggak, aku menangkan, kau kalah. Yang kalah namanya manusia, pasti kan cari cara. Ujung-ujung ikan udah keliling, minta ditangkap sama penjala ikan. Tangkaplah aku udah makin kurus. Nelayan yang disuruh Tuhan tangkap, kau mulai sekarang Petrus, Andreas, Simon, Yohanes, dan Yakobus, sekarang kau bukan menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Ikan-ikan sebagai gambaran jiwa-jiwa yang terhilang sudah keliling-keliling di sekitar kita, minta ditangkap. Nelayannya sibuk, sesat, tidak. Ajaran mintanya, dogma doktrinmu salah.
Berpuluh tahun sibuk saling serang-serangan, tusuk-tusukan dengan para nelayan. Ikan-ikan makin kurus. Akhirnya dia mau mati, ditangkap sama serigala. Tuhan bilang, kemana selama ini nelayan yang suruh nangkap kamu ikan? Sibuk bertengkar masalah doktrin dogma ajaran. Siapa gereja yang paling hebat? Siapa gereja yang paling besar? Kita masih OHB, takut banyak dari masih dari sini. Gereja aku dari sini. Gereja Videotron. Sibuknya itu berdebatnya ikan-ikan nelayan, jiwa-jiwa yang terhilang setiap hari mungkin sudah lihat-lihat Perry, aku kering, aku butuh. Ada firman berkata, siapakah yang akan putus? Siapakah akan mendengar kebenaran Tuhan? Siapakah yang memutus? Tuhan sudah memutus. Jadilah saksi di Yerusalem, di tengah keluarga kita, di tengah sanak famili kita, di dalam kantor kita, di dalam institusi komunitas yang kita sering kumpul. Bicarakan firman Tuhan sehingga jiwa-jiwa yang terlibat dijamah oleh Roh Kudus dan mereka mencari Yesus. Terserahlah mereka mau ke zaman apa pun nanti kalau sudah meninggal kita kumpul di surga. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini kadang-kadang dia sendiri kalau teman kau jahat ya, kau sudah 40 tahun sama aku, sekarang kau tinggalkan aku. Bertengkar dia, ujung-ujungnya harusnya dua-duanya masuk surga, karena kelahi dua-duanya masuk neraka, masuk lagi ke neraka. Kau ngapa kau di sini? Kau pun di sini pula, kau kan sering layanan. Kamu juga, kamu sih dimarahin aku gara-gara pindah. Ya Tuhan, iblis menangis, dapat 2 jiwa kata iblis. Saksi di Yerusalem. Saya coba jelaskan. Itu internal kita, lingkungan kita, keluarga kecil kita, bapak-bapak, kita hamba Tuhan. Jemaat kita siapa? Anak-anak dan istri kita. Jadilah teladan bagi anak-anak dan keluarga kita untuk membawa pesan-pesan firman Allah. Mereka hidup takut akan Tuhan, cinta Tuhan, berharap oleh Kristus, penuh dengan karunia. 1 Korintus 12 ayat 13, saya masih ayat 1 Korintus 12 ayat 7. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk, sama-sama kita baca 2, 3, kepentingan besar. Jangan ngomong 1, 2, 3. Untuk kepentingan besar, penyataan roh, karunia-karunia. 1 Korintus itu ada 9 karunia roh. Untuk kepentingan bersama. Saya ulangi lagi terus 1 Korintus 14, nggak apa-apa. Firman Tuhan harus direpetisi sampai kita melakukannya dengan setia. 1 Korintus 14 ayat 12. 1, 2, 3. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh yang besar, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk apa? Membangun jemaat, bukan menceraikan, merusak, memprovokasi. Sekali lagi saya berkata atas dasar firman Tuhan, saya tidak pernah siapkan kalimat apapun untuk saya latih dari pagi atau dari malam ini. Tuhan ingatkan, sekali lagi ingatkan, kemarin pada malam sebelum sudah diingatkan 2 ayat ini digunakan untuk kepentingan bersama. Antitesisnya adalah ketika dipakai untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok, firman Tuhan yang menjadi hakim. Yang kedua, digunakan untuk apa? Membangun jemaat. Sama-sama katakan 1, 3. Membangun semua hal yang berkaitan dengan Roh Kudus, karunia berlaku dengan gereja, dengan pelayanan anak kita. Firman Tuhan yang menjadi saringannya. Apakah karya Roh Kudus yang sudah aku terima membuat aku membangun sesama saudara seiman jemaat, atau justru untuk membangun egosentris diri sendiri, kerajaan diri sendiri,
Hati-hati dengan membangun kerajaan sendiri. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenaran. Yang kita bangun adalah kerajaan Allah, sehingga banyak jiwa-jiwa akan memulainya Tuhan. Tapi yang ada, karena kami juga sering-sering dengan beberapa batuan yang sedang-sedang maupun yang sudah ngetok-ngetok. Kami selalu ingatkan, Bapak, mirip Bapak, gereja Bapak dari Madiun sekarang ada keren. Jangan kamu. Kita bukan membangun kerajaan gereja. Kita bukan membangun kerajaan merek. Tapi fansnya Bapak memuja terus di gereja. Itulah yang jadi beban saya. Saya tidak mau dipuja-puja sama fans. Saya itu fansnya, dia jemaatnya, dia pengikut. Dia boleh ngomong sampai lompat di atas lantai. Ada yang di atas. Luar biasa. Dekat. Sekali masih tidak apa-apa. Puluhan kali. Makan kunci. Dan yang tahu cuma Anda, itu sendiri dan Tuhan. Kuasa yang kita terima dari Kristus untuk kita menjadi saksi, membangun jemaat, kepentingan bersama. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus ditinggikan. Matius berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, supaya mereka yang memelihara engkau akan apa? Memuliakan siapa? Bapa di surga. Saya mau cek sekarang, kasih checklist. Berapa banyak orang yang melihat sikap hidup kita, lalu mereka bukan muji kita, tapi muji Tuhan Yesus. Itu juga buat kami yang benar-benar. Berapa banyak teman-teman kita yang nggak kenal Yesus, tiba-tiba dia ngomong gini, kamu ikut Tuhan, kamu anak Tuhan Yesus, kamu orang Kristen. Memang hebat Tuhan. Yesus benar-benar Tuhan yang bisa membuat karaktermu jadi lebih baik. Saya rasa Bapak di surga akan. Kenapa Bapak di surga? Karena Tuhan bisa berdiri ketika Stefanus dirajam dan ketika Stefanus akan mati, dia melihat ke surga. Dia melihat berdiri dia. Itu satu penghormatan yang luar biasa dari surga kepada seorang Stefanus yang setia sampai mati. Dia tidak keluarkan kata-kata umpatan, ucapan, makian, keluhan kepada Tuhan yang dia bela sampai dia mati di rajam batu pun dia tidak pernah bilang gini, aku nyesal itu Tuhan, aku nyesal melayani kau tidak tolong aku. Kenapa aku lagi? Coba itu, kenapa aku lagi? Saya yakin dia lempar batu bukan cuma sekali dan batunya pasti tidak sebesar kelereng. Itu batu-batu karang yang di pinggir danau atau di pinggir pantai. Inggris menunggu di situ. Kau menyalurkan, kau kesal ya, kau menyesal ikut Tuhan, dapat kau. Ditunggu iblis di balik itu. Kau orang ini tidak marahin Tuhan ya, kau tidak nyesal ya. Dia tunggu kalimatnya Stefanus, aku menyesal ikut Tuhan. Yesus yang melayani selama ini, nyata-nyatanya hari ini tidak menolong. Berapa banyak orang Kristen tidak ada sini yang mulai meragukan kasih Tuhan ketika dia sedang berada dalam penganiayaan, tantangan hidup sampai penyakit yang tidak hilang-hilang, masalah keluarga, bisnis mungkin yang berganti-ganti. Kita tidak mencari masalah, amin. Siapa sih yang bilang kita mencari masalah? Itu orang gila. Tapi tidak dicari pun, masalah akan ada sebagai sebuah tantangan untuk kita kalahkan dengan iman. Amin. Tantangan itu diizinkan Tuhan untuk Tuhan melihat, anakku, engkau sudah anak kecil lagi, bukan, engkau sudah dewasa. Saatnya batu bukan kau nangis. Ada batu, Pak, ada batu, Pak. Singkirin, Pak, singkirin. Bapak, singkirin batunya, Pak. Badan udah segede kapal begini, waktu sekecil ini nangis-nangis tidak tolong Tuhan. Tuhan bilang, kamu gak usah nangis-nangis minta pindahin batu. Kau lompati saja bisa, lihat kakimu udah kekar, ototmu sudah kayak kalian lain.
Udah main bulu tangkis setiap Senin di kafe. Langsung senyum. Pasti kamu bisa lari, bisa lompat, bisa. Siap, badan, engkau bapakku, engkau rajaku, aku tunduk pada otoritas bapakku yang baik sekaligus raja. Lompat dia, yeay, tangan bagi Yesus, tangan, kemudian yang tetap, haleluya, dalam Ibrani 12 kita salah, biarlah kita menanggapkan doa dan dosa, banyak saksi yang sedang melihat kita sedang lagi di gelanggang pertandingan. Ini di bawah ini saksi. Halo, di bawah, angkat tangan di bawah puji Tuhan. Angkat tangan di bawah Yesus. Kita lagi mau lemah. Ibarat yang lagi lihat kita seperti awan-awan yang menjadi saksi. Dia bukan untuk nonton, untuk ngukurin kita. Syukur, nyaman kau kena masalah. Enggak, ayo bro, kamu bisa bro. Tuhan Allah ada di hidupmu, Roh Kudus ada dalam hidupmu, kuasa sudah kerja dalam hidupmu, karena Tuhan ada di hidupmu. Pakai, responi, nyatakan kuasa Tuhan, sehingga banyak orang yang melihat ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang membuat kita lebih dari seorang pemenang, ada Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang membuat kita menjadi lebih dari kemenangan. Kita lompat, lompat langsung. Belum orang Aceh itu ya, bukan orang Aceh, orangnya sih lompat batu setinggi ini, kalau tidak bisa lewat, tidak boleh nikah. Ada orangnya sih. Bayangkan, dia badanmu segede jalan, belum bisa lompat batu, tak boleh nikah. Sorry ya, biarpun bening-bening udah banyak di sekeliling, sudah kau kasih tau mama, aku mau ngasih bening itu, mak. Calon mertua yang begini, kau lompat ke batu, nangis dia, buru-buru disuruh kawin, pergi kawin, enggak, begitu apa? Enggak kau. Badan kita udah besar. Setiap hari ikut ibadah dengan firman Tuhan terus. Makan rotinya udah banyak. Ikut doa 10 malam selama 12 tahun, tidak pernah bolong. Minumnya udah banyak. Biar alasan sama ini. Roh Kudus sudah menjamah hidupmu setiap ibadah. Air seperti mengalir. Badanmu yang dari cukup, dari subuh. Tuhan bilang, lompat dulu lagi. Katanya mau jadi pengantin wanita surga. Gereja yang sempurna lambangnya mempelai wanita surga. Dan tidak ada orang yang menikah sama anak kecil. Amin. Bahkan bisa ditangkap. Dan ciri-ciri kedewasaan adalah dia bisa mengalahkan dengan kuasa Tuhan segala tantangan hidup ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saya cukup diri ketika saya berkata tentang Sabtu Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem. Apa? Buru-buru ke ujung dunia, ini anak Yesus saja udah pusing malah kepala. Ini aku saudaraku sekalian, setiap kali nusuk aku dari belakang. Rasanya mau belum lulus kamu ya. Buru-buru lompat batu, lompat mantal aja belum lewat. Kita kalau melanggar, sekarang lagi kurikulum merdeka ya. Kalau nggak lulus apa yang terjadi? Oleh guru dan dosen remeh dia. Sampai lulus. Setelah lulus apa? Naik level. Setelah naik level, naik pangkat. Kalau dalam tentara dalam sebuah kedinasan, kalau naik pangkat nggak perlu diminta. Besok ada setiap surat keputusan tunjangan naik, bonus naik, betul? Karena naik pangkat. Ya, yang belum diangkat, diangkat full. Wah, senyum mudah. Bapak Ibu dan Saudara, makasih Om pada doanya yang saya sudah diterima full. Ya, apakah ini teleponmu kepala dinas? Ingat ya, gaji saya naik, tunjangan saya naik, bonus saya naik. Saya sudah diangkat full Om jadi ASN. Tidak perlu, malah mengangkat telepon datang surat keputusan, telegram rahasia. Kemudian dipromosikan dalam bentuk tugas. Jadi
Kenapa kadang-kadang kita sebagai orang Kristen susah, berat menghadapi hidup? Karena kita lakukan dengan kekuatan kita. Air mata kita bertetesan untuk mengalahkan tantangan hidup setiap hari. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita lagi bawa keterangan, bawa rudal, bawa peluru kendali, senapan SS1, SS2 Medan, AK-47, M16, M60, bahkan mungkin sudah siapkan pesawat senjata tempur brand, tapi cuma dibawa doang. Pas menghadapi tantangan, dia dikeluarkan panah. Ya Allah, menghadapi tank, yang keluarkannya panah. Panah kau ya tank, tidak mempanah. Lempar kau ya, pakai tomat, udah. Lempar pakai tomat. Padahal di belakangnya udah berada langsung granat, besiu, semua brand. Maksudnya, Tuhan sudah kasih tahu kita, jika Roh Kudus turun atasmu, kamu akan menerima. Yes. Persoalannya kenapa kuasa itu tidak bekerja dalam hidupku dan keluarga? Iman kita masih belum yakin. Ampuh nggak ya? Bisa nggak ya? Takut gagal. Nanti kalau aku doakan orang sakit, orang itu malah mati. Malah saya jujur doakan orang bukan sembuh, malah sembuh langsung ke surga. Jujur. Saya bukan tipe pendeta yang setiap doa langsung sembuh. Tapi jangan takut pada saya ya. Jangan takut pada pendeta. Bukan. Maksudnya begini. Saya harus disclaimer dulu. Orang ini sebenarnya sudah mau pergi. Ngerti maksudnya? Tapi ada sesuatu yang menahannya. Ngerti? Pendeta mau mendoakan. Kayaknya ini sudah mau pergi, tapi tidak pergi. Dan kalau orang yang ngerti tentang peristiwa anti-kolot kaki dan supranatural, maksudnya ada urusan doa apa yang menikah, akhirnya kita lepaskan doa itu. Tapi doa kita begini, jika Tuhan berkenan menghidupkan dan meneruskan umurnya, silakan. Tapi kan kami dari dalam Yesus. Tapi jika boleh, kami minta dalam Yesus dia hidup dan terus tetap atasnya. Kan bagus doa itu kan, tidak maksa Tuhan kan. Ada seorang anak Tuhan yang sudah mati. Saya baca di Alkitab, rohnya sudah pergi dan dia sudah senang di surga, sudah mau sampai surga katanya. Tiba-tiba dia lagi dalam, katanya dalam peristiwa itu, rohnya dia berkata, sudah hampir masuk ke rumah Firdaus. Tiba-tiba aku mendengar suara dari bawah, hai Bapak Penimus, bangun, bangkitlah. Turun lagi ke bawah, bangun. Tahu nggak? Habis dia bangun, dia bukan senang dibangkit. Siapa yang bangkitkan saya ini? Saya udah mau senang-senang masuk surga, memang kalau kamu yang kawan aku. Dia marah, bukan marah-marah karena jadi emosi. Kan begini, udah hampir lagi setelah kita masuk gerbang Firdaus, kau bangkit lagi, bangkit aku yang hidup lagi. Kan maksudnya. Jadi kadang-kadang, makanya kita berdoa itu kehendak Tuhan saja terjadi. Amin. Siapa tahu memang dia memang lagi sekarang, sebentar lagi masuk gerbang Firdaus. Kita panggil dia, nggak jadi, hidup lagi. Ini cerita nyata dalam sebuah Alkitab. Akhirnya dia bangun, bukan dia malah ya bangun hidup. Dia buka mata, pendeta Antonius di sebelahnya, pendeta Andreas di sebelahnya. Kawan-kawan aku ngopi nih, kau doakan aku hidup lagi. Tadi dah hampir dah. Ini cerita benar masuk Alkitab. Tapi mengerti? Bahkan ketika kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, mau kita hidup di bumi sekalipun, atau kita akan menuju ke Firdaus, sukacita dari Roh Kudus tetap menjadi bagian kita. Amin. Bapak Ibu, kadang-kadang kita suka bahasa orang bilang munawar. Menghadapi itu ini berat. Kalau gitu, kalau Tuhan berkenan, sudahlah. Aku pergi saja. Ya sudah, kita berdoa. Kita pergi. Giliran pergi, menyesal. Janganlah, cicilan saya masih banyak. Anak saya belum nikah. Itu lahan usaha masih kosong, belum saya olah jadi usaha. Tadi katanya sudah mau tinggalkan dunia. Gimana sih? Karena kita tidak konsisten. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak konsisten. Karena kita tidak tahu apa tujuan kita hidup. Ini pertanyaan ini sering ditanyakan dalam sebuah seminar motivasi hidup. Sekiranya pertanyaan ini ada di dalam hati Bapak Ibu seorang yang di atas maupun di bawah. Pernahkah bertanya dalam hatimu dan hatiku,
Aku hidup dan lahir sebagai manusia. Untuk apa sih? Hanya sekedar kaya. Kaya bukan tujuan. Itu sebagai tools saja untuk kita semakin diperlengkapi menjadi berkat bagi banyak orang oleh karena kuasa Tuhan. Hanya sekedar sebagai pangkat jabatan. Itu sementara. Hanya mencari sebuah kesenangan duniawi. Itu fakta murka. Sebenarnya kita sudah dikasih tahu sama Tuhan. Nah, orang-orang yang mengasihi sekarang akan terungkapin dalam kuasa Kudus supaya kamu menjadi saksi. Saya selalu ulang-ulang menjadi saksi bukan kayak zaman tahun 80-an, 60-an yang kemana-mana pakai traktor. Itu boleh dulu. Sekarang kita kena undang-undang, betul? Ada undang-undang penistaan, nggak bisa kita, nggak bisa. Bukan berarti kita nggak berani, bukan. Kita harus berhikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Apa artinya? Cerdik seperti ular supaya jangan mudah ditipu orang, tapi tulus seperti merpati supaya jangan menipu. Amin. Itu konteks sederhana saya untuk menggali. Konteks eksegesis dan sebagainya banyak. Cerdik seperti ular supaya jangan ditipu. Pasang muka selembar, kata beliau. Pasang muka buku, pinjam 100 kan? Oh ya, pinjam 100. Pasang muka cari, pasang muka yang penuh dengan kasih Tuhan. Datang orang, pinjam 100, pinjam. Ujung-ujung udah habis kantong dia. Kita pinjam kan? Untuk apa? Ini aku mau kasih dia pinjam dan pinjam. Pinjam pinjol, pinjol. Dapat. Loh kok Bapak pengen pinjol? Saya tergerak saya dengan belas kasihan. Kasihan dia gak makan 5 hari. Kena itu. Karena kita hanya bergerak di bidang tulus, tapi kurang cerdik. Jadilah cerdik seperti ular supaya tidak ditipu oleh garong-garong di luar sana. Tapi ingat, dan tulus supaya tidak menipu orang. Jangan mudah ditipu, kau jangan pernah ditipu orang, apalagi menipu. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan tentang Kisah Rasul 1:8, ini jarang dibahas, mari kita buka. Sebenarnya konteks dekat dari Yerusalem. Kita akan melihat Kisah Rasul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masih dalam konteks geografis Yerusalem. Tapi kita akan lihat dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-1b, kita mengerti kenapa Tuhan berkata kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Konteksnya dari pasal demi pasal Kisah para Rasul akan kita lihat area mereka semakin luas. Kisah Rasul 8 ayat 1b, 1, 2, 3. Pada waktu itu mulailah penganiayaan. Suaranya keras sekali sampai kita terdengar. 1, 2, 3. Mulai pada waktu itu penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tidak perlu waktu lama, cukup beberapa pasal. Kisah Rasul 1:8 secara kontekstual dekat geografis area penyebaran Injil dimulai. Kisah Rasul pasal 8. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh Yudea. Yudea itu kerajaan Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Yerusalem itu mungkin Pontianak, Yudea itu ya Kalimantan Barat dan Moskow, Samaria itu Kalimantan Tengah, ujung bumi. Ya kalau boleh Papua dikatakan ujung bumi sampai Papua itu mungkin supaya gampangnya. Nah dalam konteks ini mulai pasal 8 mereka benar-benar tersebar sampai Yudea dan Samaria. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-14, sama-sama kita baca. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria, apa? Berarti satu dan tiga.
tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Pasal 8 sudah mulai area mereka menuju Yudea, ayat ke-14 ke Samaria. Samaria ada di sebelah utara, di sini Yerusalem, di sini Yudea, naik ke utara Samaria sampai terus naik lagi. Di manakah letak ujung bumi dalam konteks Kisah Rasul? Ya, saya selalu garis bawahi dalam konteks Kisah para Rasul. Kita lihat Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-31. Kisah Rasul 10 ayat 31. Dan ia berkata, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Bapak Ibu, bukan cuma doa, tapi apa? Sedekah. Bahasa Arab, sedekah. Apa itu sedekah? Ya Bapak Ibu sudah tahu, kalau dengan senyuman udah tahu lah. Nanti kalau saya panjang lebar nanti akan singgung lagi. Kualitas, persembahan, perpuluhan, kemakan ke YouTube, tidak makanya habis berita-berita digosipin gara-gara YouTube hanya 1-2 menit. Kan ngomong persembahan lagi, duit kan, mata kita kan terserah. Saya ngomong firman, Bapak Ibu mau menganggap saya gimana, terserah. Karena yang jadi hakim adalah Tuhan. Cornelius diingat oleh Tuhan, apanya? Baca pelan-pelan. Ayat 31 Kisah Rasul pasal yang ke-10. Dan ia berkata, sama-sama kita baca, jangan tegang, jangan tegang. Jangan tegang ya, 1, 2, 3. Dan ia, Cornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. doamu telah didengarkan Tuhan. Dan bukan atau dan atau pilihan. Doa dan sedekah. Dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Siapa yang sering mengingatkan sedekah dan persembahan kita dari Tuhan? Ya paling gampang adalah apa? Batu gembala. Bahkan ibu gembala senior, ibu wanita Sri Wati dulu pada saat untuk surat Tuhan berkati segala persembahan anak-anak hari. Bukankah itu diingatkan Tuhan? Dan Tuhan ingat, Profesor Ferdi mempersembahkan talentanya, waktunya, untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memang tidak butuh harta kita, karena Dia kaya dan semua harta kita dari Tuhan. Tapi pekerjaan Tuhan membutuhkan. Amin. Amin. Saya tidak akan takut ngomong ini karena saya ngomong pas ayat ini. Kecuali dari tadi dari menit pertama ngomongnya begini terus. Boleh bapak-bapak bergosip dengan apa-apa, saya izinkan, silakan bergosip, tidak apa-apa. Saya maksud ngomong tentang ujung dunia itu gimana? Ini ayat 32. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut siapa? Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, garis bawah kalimat terakhir, yang tinggal di tepi. Konteks Kisah Rasul 1:8 secara geografis, konteks dekat yang jangan pakai alegoris, jangan pakai penafsiran untuk konteks masa kini, langsung konteks dekatnya saja. Ujung bumi banyak yang menafsirkan. Dia mulai ketemu dengan laut Mediterania. Ada buku untuk amal Tuhan terkenal. Dia ngomong begini. Rupanya ujung bumi itu adalah Papua. Pernah baca begini? Seorang hamba Tuhan terkenal dari Amerika, seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan di zaman modern ini yang menggunakan teknologi batu masih orang Papua kedalaman, dan mereka berkata kemungkinan besar secara konteks makro itu di sini. Dan ingat,
mereka sudah terima Injil Kristus. Berarti, bukan aku kutip, berarti Injil kerajaan surga sudah tersebar ke seluruh dunia. Betul? Tuhan berkata bagaimana? Saya belum turun ke bumi sebelum Injil disebarkan ke seluruh dunia. Dulu waktu kita baca ayat ini 30-50 tahun yang lalu agak bingung. Sekarang dengan teknologi ini, kamu mau sembunyi di kutub utara paling dalam, asalkan ada sinyal, bisa baca Alkitab enggak? Bisa. Artinya penyampaian kabar baik sudah sampai ke sana? Sudah. Ini ujung, bukan aku nakutin sekali. Tapi kalau hamba Tuhan ngomong eskatologis, akhir zaman, bukan aku nakutin. Ini bicara tentang kesiapan kita setiap saat. Hiduplah kudus, hidup benar dengan kuasa Roh Kudus. Jangan tinggalkan ibadah seperti yang dibiasakan orang. Seperti Tuhan datang sebentar lagi. Tapi ketika kita bekerja, berusaha, lakukan itu seperti Tuhan masih datang 1000 tahun lagi. Sudah. Jangan dibalik. Aku udah mau kerja Pak. Kenapa? Tadi Pak kita bilang kondisi mau datang sebentar lagi. Kira kita tidak berusaha kerja. Saya di rumah aja, duduk-duduk sambil nunggu Tuhan datang. Salah. Amin. Dan di sini bisa dilihat orang menjemput Simon yang sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Ini ada 2 orang Simon ya. Satu Simon Petrus sedang menumpang di rumah Simon. Yohanes Pancang lagi menumpang di rumah Pak Yohanes. Bisa Yohanes Binjono, Bapak Hakim, bisa Yohanes Rokade. Simon yang disebut Petrus sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Zaman dulu sudah ada profesi pekerjaan penyamak kulit. Apakah kulit selembing, mungkin kulit buta atau kulit tadi? Nanti kita akan lihat secara dalam, tapi tidak di situ. Nah, sekarang saya rindu untuk memperjelas kita bahwa setiap hari Pantekosta kita masih ketemu dengan berbagai model cara pengucapan. Bapak Ibu sekarang semua perhatikan lambang di sini. Mudah-mudahan lambangnya masih tajam. GPDI lambangnya seperti ini. Dan jelas GPDI bukan singkatan dari Gereja Pentakosta di Indonesia. Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Mengapa GPDI memakai kata Pantekosta dan bukan Pentakosta? Ini jawaban dari bapak-bapak pendiri GPDI. Secara resmi Gereja Pantekosta di Indonesia dipakai setelah pendudukan Jepang tahun 1942. Mungkin banyak yang mendengar cerita, jadi saya wajib kasih tahu. Saat itu yang menjadi ketua Badan Pengurus adalah Bapak Pendeta K.M. Perlu kita tahu, GPDI didirikan oleh para pionir. Nah, ini garis bawahi. Alkitab yang dipakai pada saat pendirian GPDI adalah Alkitab terjemahan H.C. Klinker tahun 1879. Alkitab itu dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 tadi kita baca, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul satu tempat. Saya bacakan Alkitab tahun 1879 Klinker yang menjadi dasar pembentukan Gereja Pantekosta di Indonesia. Ayat Kisah Rasul 2 ayat 1 tertulis begini. Jangan ketawa ya, karena bahasanya pakai bahasa yang ejaan lama. Kapan suenya sampai hari Pantekosta di orang Samoa ada berkoel-koel dengan satu hati. Kata Pantekosta ada di situ? Ada. Jadi ini hanya perbedaan ejaan Alkitab 1879 yang didaftarkan oleh pendiri GPDI kepada pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Ada sebenarnya usulan untuk mengubah Pantekosta jadi Pentakosta, tetapi mayoritas bapak-bapak pendiri gereja kita tetap berkata begitu, supaya mengingat bahwa gereja GPDI didirikan resmi
didapatkan tahun 1921. Hari ini gereja GPDI sudah mencapai usia 104.000 dengan banyak tantangan, dengan banyak pergumulan internal maupun eksternal. Tapi bukan di situ. Karena kita jemaat GPD Gajah Mada 45, saya wajib memberitahu sebagai gembala bahwa jangan bingung lagi. Oh iya, saya salah ya. Wah, sesat ini saya pakai. Hanya gara-gara ejanya sesat nyaman benar, mau nggak sesat tidak. Kita didirikan zaman Hindia Belanda. Alkitabnya masih ejaan 1879. Pentekosta. Bapak ini cukup jelas. Sekarang kita lihat satu lagi, tinggal 3 menit. Bapak Ibu, semua yang kita kerjakan dalam doa 10 malam kemarin, semua lawanan Roh Kudus yang kita akan terima dan karunia Tuhan, kita baca tadi 2 ayat untuk kepentingan bersama dan untuk membangun jemaat. Tadi saya sudah kasih spill, kita tanyakan apa sih tujuan kita lahir sebagai manusia dan sekarang kita sebagai orang Kristen dalam baju orang Pentekosta ke gerakan Roh Kudus. Ujung-ujungnya adalah supaya kita memberi buah. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih. Sama-sama kita baca satu dan tiga. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yang tidak datang sembarang malam kita bisa baca lagi hari ini. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesucian, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang. Bapak Ibu, kalau kita tadi baca tentang bagaimana kita lihat tolong kita ketika kita dilawan dan dipenuhi di Roh Kudus. Pada akhirnya setiap pohon yang ditanam oleh tukang kebun adalah semua pengelola kebun. Kerinduan yang terdalam adalah tanaman yang kutanam harus berbuah. Amin. Ada di Injil sekian tahunnya cuma daun-daun saja. Lalu orang ngomong ini, Pak, saya tebang saja ini ya. Terus pengelola kebun bilang betul, jangan, biarkan dulu 1 tahun lagi sampai dia berbuah. Sementara dia berbuah, aku harus merawatnya, menyianginya, memberi pupuk dan semua. Nanti kalau memang dia tidak berbuah pada akhirnya, silakan ditebang dan dibakar di lautan api. Tidak menakut-nakuti, tapi mereka yang tidak berbuah, bukan Tuhan jahat kalau ambil langsung terbang sementara. Orang-orang ini berarti tidak mengizinkan karya Roh Kudus dalam hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dia akan mudah terombang-ambingkan dengan dunia dan mamon, apalagi tidur di setan, keakuan hidup, kekhawatiran. Dan 4 perumpamaan demi mengingatkan kita sebuah tipe orang Kristen di akhir zaman. Ada orang yang mendengar sebentar saja, senang, habis itu tidak berakar di pinggir jalan. Benar? Ada yang tumbuh tapi terhimpit dengan kekhawatiran dunia sama Tuhan. Ada yang tumbuh di tanah yang tipis berbatu-batu. Dia menghadapi pencobaan tantangan hidup, dia tinggalkan berbatu-batu, dia tipis saja, akar tidak mengakar. Boro-boro dia bertumbuh serupa Kristus, ngakar aja akarnya kecambah. Tapi wahai kita, saya, buah ini akan muncul kalau kita ada di dalam firman. Mazmur 1 ayat 1, seperti pohon yang mengalirkan akar pada air sungai, dia akan berbentuk dan berbuah pada musimnya. Bapak Ibu, karya Roh Kudus bukan menjadi sebuah fenomenal kita untuk kita nostalgia yang kita kenang hari ini, tapi itu menjadi sebuah hidup kita, is our life.
gaya hidup kita, gaya ibadah kita, dan mereka akan melihat buah-buah roh itu dalam hidup kita pada waktu dia mulai kasih itu muncul. Orang ini dijahati, tapi dia balas dengan kasih. Dia melihat sukacita yang datang dari Tuhan, bukan karena sifat dan watak. Oh, dia memang sifatnya ceria, bukan. Ini sukacita, harap yang muncul dari Roh Kudus. Damai sejahtera, bukan cuma sekedar damai-damai karena tidak ada perang. Bahkan di tengah badai hidup sekalipun, aku masih merasakan damai dari Tuhan. Itulah damai yang sejati, Bapak. Kalau kita damai di tengah-tengah kawan-kawan yang baik, pekerjaan mapan, keluarga beres, semua oke-oke saja, lalu kita bilang begini, aku merasakan damai, itu belum teruji. Tapi ketika damai itu muncul, bahkan ketika kita sedang menghadapi tantangan hidup, itu damai yang dari kuasa internal kita. Eirene, dalam bahasa Ibrani-nya Shalom. Itu damai yang dikerjakan dari sebuah keyakinan bahwa bagaimanapun juga aku menghadapi tantangan ini, ada Tuhan yang di dalam hidup. Kedamaian yang betul-betul datang dari keyakinan kita bahwa ada kuasa Roh Kudus yang tinggal dalam hidup. Sahabat, kemurahan kebaikan, kesetiaan, kemelutan, penguasaan diri. Tiga yang pertama berbicara tentang buah yang bekerja di dalam hidup. Tiga yang kedua, sabar, murah hati, dan kebaikan, itu dirasakan oleh orang lain. Tiga yang terakhir, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, berbicara konteks hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan setia sama orang, kita bukan setia sama diri sendiri, tapi kita setia sama Tuhan. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi, kemarin tidak terucap saya. Ada 9 buah roh. Tiga yang pertama, kasih, sukacita, dan sejahtera. Itu kita yang rasakan sendiri, betul? Kita merasakan kasih, kita merasakan buah damai itu dalam hidup kita. Sekalipun sekeliling itu di saat ada bergejolak, ku akan tenang bersamamu. Ini kualitas dari orang-orang percaya yang mengandalkan. Badai boleh menerpa, situasi politik, ekonomi, negara dan dunia mungkin sedang bergejolak. Tapi ya, aku tetap merasakan damai yang sejati dari Tuhan. Karena satu keyakinan penuh, Allah Immanuel bukan hanya menyertai saja, tapi dia tinggal di dalam kita. Tiga yang kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan, itu akan dirasakan orang-orang sekitar kita. Ketika kita difitnah, dicaci, kita tetap sabar. Sabar itu bahasa Inggrisnya apa, Bapak Ibu? Long suffering. Bahasa Inggris dari Alkitab dari sabar, Pak. Long suffering, SUFFER. Apa yang artinya? Tahan menderita. Alkitab menjelaskan sabar itu bukan gini. Orang lain kita kan, orang kita udah gini. Sampai bekerja kita menahan emosi. Gak boleh lihat. Oh, juga jauh benar kau seolah kita tahan. Wah, meledak. Jantungnya berhenti. Karena dia tahan sabar pakai kekuatan sendiri. Sabar yang datang dari Roh Kudus. Mukanya tetap tenang. Bahkan sambil melihat orang yang mencaci dia. Tuhan berkati engkau dalam nama Yesus. Langsung kayak api siram air. Langsung jadi kodok, langsung jadi kecebong. Tadi ini kayak kita tahan sabar dengan kekuatan daging kita. Kita sampai bergerak. Gigi kita sampai gemerutuk. Mukanya udah merah. Itu tidak ada di sini. Di sana sini banyak. Nahan sabar dengan kekuatan wataknya. Tak bisa. Makanya banyak tiba-tiba darah tinggi, stroke, jantung, nahan marah.
izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kita. Baca kita tetap ada tenang. Bahkan kita bertemu dengan Roh Kudus, kita tetap mengerti Tuhan Yesus memberkati engkau dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Itu api yang kayak kobaran meluap, karena kita lambang bukan dengan manusia, tapi dengan kesalahan. Long suffering, tahanlah dalam menahan sebuah penderitaan. Bukan penderitaan bagi kita dipukul orang, dicaci, dicambuk, tapi menahan dari sebuah penderitaan. Kemurahan hati, Bapak Ibu tahu, yang merasakan orang lain. Betul. Kebaikan yang merasakan orang lain. Nah, kita masuk yang ketiga, yang buah ketiga. Kesetiaan. Tidak mungkin kita setia sama orang karena karya Tuhan saja, tapi kita setia kepada Tuhan. Kelemah lembut. Belajarlah kepadaku, kata Yesus, aku rendah hati dan lemah lembut. Amin. Di pengajaran filsafat Yunani dan yang lain, lemah lembut tidak dimasukkan dari kekuatan batin, tapi dalam filsafat Kristen, lemah lembut jadi buah yang ke-8, kelemah lembutan. Dia tetap lembut, wajahnya tetap tenang menghadapi situasi yang keras, tapi wajahnya, matanya menantang dengan keyakinan ada kuasa dalam hidupnya yang memampukan aku tetap bersikap lemah lembut dan sabar. Dan yang terakhir, pengendalian diri. Sebuah emas atau kuningan loyang tidak akan terbawa kalau tidak ketemu dengan namanya emas. Bahkan Yohanes Pembaptis bilang begini dalam Injil, dia yang lebih berkuasa daripada akan membaptis engkau dengan roh dan api. Kita bisa mengendalikan diri di dalam sebuah otoritas Roh Kudus yang luar biasa, sehingga kita tidak salah melangkah, kita tidak salah berkata-kata, kita tidak salah bersikap, karena kita dikendalikan sebelumnya oleh kuasa Roh Kudus. Mungkin bagi Bapak Ibu semua hari ini merasakan itu masih jauh dari jangkauan saya. Sama, saya juga beberapa puluh tahun yang lalu kita merasa kayak itu sebuah fata morgana yang hanya sebuah idealisme tentang buah roh. Tapi percayakan Bapak Ibu, ketika kisah Galatia 5 ayat 2 dikatakan tetapi buah roh, itu bukan berarti berbicara 9 buah roh yang berbeda. Dari mana saya sebut kiwi, langsa, rambutan, pisang, durian, mangga, jambu, tomat, timun. Tapi satu buah, karena pakai kata tunggal, karpos, pneumatos. Satu buah dengan 9. Dari kasih, sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu ada di dalam hidup kita yang berbuah. Dan 9 buah roh adalah 9 rasa dalam satu buah roh yang sama. Jadi kita bisa sekaligus caranya, juga sekaligus pengendalian diri. Kita sekaligus baik, kita juga sekaligus merasakan sukacita. Kita sekaligus damai sejahtera, sekaligus kita juga dapat kesetiaan. Bagi Bapak Ibu kita semua yang sudah mendapatkan itu, terus pupuk dan kembangkan terus sampai banyak jiwa yang dimenangkan bagi kita. Amin. Bagi yang merasa belum atau mengarah ke sana, hendaklah hidupmu terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kata hiduplah oleh Roh dalam bahasa aslinya harusnya ditambah dengan kata hiduplah terus menerus oleh Roh Kudus. Ada kontinuitas, konsistensi. Bapak Ibu yang merasa sudah selesai pas malam hari ini lalu berkata sendiri lagi, kembali lagi ke cerita lama. Jangan, kita harus terus naik level lagi terus sampai kita ketemu Tuhan di dalam malam. Biarlah hari Pentakosta hari
cuma mengenal saja, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh merindukan kepenuhan Roh Kudus dan hidup kita senantiasa diubahkan dari hati ke hati. Saya ngomong begini bukan karena sakit suara, karena memang suara saya harus pelan-pelan supaya kita lebih jelas. 10 malam yang lalu saya puas terlihat. Sekarang kita lebih smooth dan lebih baik. Kita pakai